hal yang lain, mungkin ada yang lagi makan, ada yang lagi tidur atau apa ya, boleh untuk kita fokus dulu sebentar ya, kurang lebih 30 menit kita akan membahas materi yang menurut saya penting untuk digarisbawahi dalam pertemuan ini. Karena sekali lagi materi kita ini banyak yang tandem, jadi saya akan pilihkan beberapa materi yang menurut saya paling penting untuk nanti kalian ketahui dan peluangnya untuk keluar di ujian nanti paling besar, ya. Jadi saya mohon untuk bisa fokus sebentar gitu ya ke perkuliahan. Nah teman-teman kalau misalkan ada yang mau bertanya, ada yang mau berpendapat, boleh silakan, nggak usah acungkan tangan, langsung aja ngomong gitu ya, karena nanti ketika saya share screen seperti biasa saya tidak bisa melihat Anda, jadi saya hanya bisa mendengarkan suara Anda, jadi langsung aja bersuara, langsung saja bersuara. Oke, saya izin share screen ya. Atau kalau suara saya juga putus-putus, boleh ya tolong kasih tahu ya. Kalau saya ngomong sendirian, karena suara putus-putus saya nggak tahu nih kalian dengerin atau enggak. Oke. Nah, teman-teman seperti yang sudah kalian tahu, yang sudah saya sampaikan juga dalam forum, bahwa hari ini kita akan membahas mengenai perubahan organisasional. Belum kelihatan ya slide saya ya. Oke. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Oke, saya mulai ya. Oke, teman-teman. Hari ini kita akan baru membahas tentang perubahan organisasional. Wah, perubahan apa lagi nih Pak Brian? Bukannya dari pertemuan satu kita memang sudah membahas tentang perubahan organisasi. Kenapa kok ada lagi nih mata kuliah apa namanya pembahasan khusus tentang perubahan organisasional? Apa sih bedanya dengan perubahan-perubahan yang sudah kita pelajari selama ini? Jangan bingung ya teman-teman. Perubahan organisasional di sini sebenarnya sama dengan perubahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, jadi sama, modelnya sama, semuanya sama gitu ya. Jadi jangan bingung, ini bukan hal yang baru. Makanya ini diulang lagi di pertemuan 10 tentang perubahan organisasional. Hanya saja dalam materi pertemuan 10 ini perubahan itu dikerucutkan, dispesifikkan hanya untuk perubahan organisasional. Mungkin sebelumnya ada perubahan individual, ya, perubahan individual. Sekarang kita lebih fokus kepada perubahan organisasional. Tetapi kan sebenarnya dari pertemuan satu, saya juga lebih fokus membahas perubahan dalam perusahaan atau dalam organisasi itu sendiri. Jadi ini tidak apa-apa, kita akan coba lihat materi apa sih yang bisa kita ambil intisarinya untuk pertemuan 10 ini. Oke. Teman-teman, ya saya langsung mau tipe-tipe perubahan kan kita udah ngomong ya dari sebelumnya juga kita udah tahu ada banyak tipe-tipe perubahan. Ini berarti cuma nambah lagi ya. Ada tipe perubahan development change, ya ada transition change, ada transformational change, ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini bisa dibaca sangat jelas. Saya lebih mau loncat langsung ke organisasi pembelajaran. Saya sudah pernah mention tentang organisasi pembelajaran ini dalam beberapa kelas saya sebelum UTS. Satu kunci supaya perusahaan dapat menjalankan perubahan dengan baik dan karyawannya ini nggak kagetan adalah dengan menerapkan yang namanya organisasi pembelajaran. Nah, organisasi pembelajaran ini apa sih? Ya, organisasi pembelajaran ini apa? Kenapa sih Pak Brian sering sekali mention ini dan kenapa kemudian organisasi pembelajaran ini dianggap penting dalam satu proses perubahan? Nah, organisasi pembelajaran ini adalah di mana sebuah organisasi ini membangun kapasitas untuk menyesuaikan dan berubah secara terus-menerus. Ya, kembali lagi untuk berubah secara terus-menerus. Namanya juga organisasi pembelajaran. Di dalamnya ada pembelajaran. Kita tahu ya setiap orang itu tidak berhenti untuk belajar. Mau sampai dia setua apapun, mau dia setinggi apapun jabatannya, mau dia tingkat pendidikannya setinggi apapun, tetap harus belajar. Kenapa demikian teman-teman? Karena yang seperti yang sudah sempat saya sampaikan juga, bahwa perubahan lingkungan eksternal itu terus berlangsung dan tidak bisa kalian kendalikan.
Ya, kalau misalkan kalian sudah merasa puas dengan diri kalian dan tidak belajar lagi, maka bisa saja kalian akan tertinggal. Nah, misalkan hari ini saya fasih berbahasa Inggris, ya, saya fasih berbahasa Inggris. Apakah kemudian kemampuan itu akan bertahan seterusnya? Bisa saja nanti mungkin bahasa internasional ada bahasa Mandarin juga. Ya, kalau kita tahu sekarang bahasa Mandarin kan memang lagi hype-hypesnya ya. Di UBM kita punya prodi bahasa dan budaya Tionghoa itu lulusannya sangat laku di mana-mana karena perusahaan-perusahaan China itu banyak yang masuk Indonesia. Itu dan memang memerlukan orang yang bisa berbahasa Mandarin, bisa punya skill untuk berbahasa Mandarin. Nah, kalau misalkan kita tidak berkembang, kita tidak belajar lagi, kita bisa tertinggal nih dengan orang yang bisa berbahasa Inggris dan bisa berbahasa Mandarin. Seperti itu ya. Jadi organisasi pembelajaran itu sangat penting agar supaya perusahaan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal. Banyak resistensi yang terjadi karena karyawan atau target perubahan ini kagetan karena tidak pernah dikasih seminar, tidak pernah dikasih pembekalan, tidak pernah dikasih pengertian bahwa lingkungan eksternal itu berubah. Jadi ketika perusahaan itu berubah merespon perubahan di lingkungan eksternal, mereka kaget. Karena mereka kaget, merasa tidak biasa, makanya mereka resisten. Ya, bagi perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan organisasi pembelajaran, hasilnya akan membuat karyawan susah untuk berubah dan dalam hal lain resistensi sudah pasti akan tinggi. Nah, teman-teman, apa kemudian yang bisa kita lakukan? Bentuk dari organisasi pembelajaran ini seperti apa sih? Ya, bahwa dalam satu perusahaan karyawan nggak cuma disuruh kerja-kerja terus, ya adalah kalian harus memberikan mereka insight, memberikan mereka pengetahuan, mengajari mereka bahwa ternyata ada cara yang mungkin lebih efektif, lebih efisien dari apa yang mereka kerjakan sekarang. Mungkin sekarang mereka bisa memproduksi satu hari satu produk dengan menggunakan cara B itu bisa berlipat kali ganda. Nah, kemudian kita memberikan pelatihan kepada karyawan kita agar supaya dia bisa nih untuk lebih produktif lagi menggunakan mesin yang baru. Nah, tentunya teman-teman itu adalah fungsi dari organisasi pembelajaran. Ya, karena saya sudah pernah berikan contoh, kalau misalkan kita tidak sampaikan kepada karyawan kita, kita tidak memberikan mereka insight, kita tidak memberikan mereka wawasan tentang mesin yang mereka gunakan, tentang sistem yang mereka pakai, mereka akan berpikir bahwa sistem dan mesin yang mereka gunakan sekarang itu adalah yang paling up to date, yang paling canggih, yang paling oke punya. Tetapi teman-teman, mereka tanpa mereka sadari, ternyata di kompetitor sudah tidak lagi menggunakan teknologi yang sama seperti yang kita gunakan. Kompetitor ternyata sudah pakai teknologi yang lebih canggih, teknologi yang lebih hebat. Karena karyawannya tidak tahu akan hal itu, ketika perusahaan kemudian membeli mesin baru, karyawan pasti akan resisten. Ya, kenapa kemudian perusahaan memberi mesin baru? Apakah perusahaan itu kemudian tidak akan ada rencana untuk mengganti karyawan atau seperti apa? Nah, resistensi muncul di sini karena mulai ada spekulasi. Karyawan yang tidak terbiasa untuk belajar, maka dia tidak terbiasa juga. Ketika perubahan datang, maka dia tidak akan terbiasa karena dia kaget. Tapi kalau misalkan dari awal, walaupun sekarang kita masih pakai mesin A, tapi kita kasih karyawan kita knowledge. Kita bilang, oh kamu lihat nih, ini adalah video mesin B. Di perusahaan sana sudah pakai video mesin B. Kamu lihat nih, oh ini loh keuntungan-keuntungannya. Ini loh benefit-benefit yang bisa kita ambil kalau kita change ke mesin B. Nah dengan demikian akan muncul sekali lagi akan muncul urgensi, ya ada muncul rasa urgensi dari target perubahan untuk ikut berubah. Oke ya, teman-teman. Yang ini adalah sangat berhubungan juga dengan cara berkomunikasi. Bagaimana kemudian karyawan itu diberikan pengetahuan, tetapi jangan kemudian yang bikin mereka juga ngantuk, mereka itu malas gitu ya. Jangan kemudian memilih waktu yang memakan jam istirahat mereka atau jam libur mereka gitu. Tapi pilihlah waktu yang membuat mereka bisa happy misalkan.
waktu yang tepat misalkan ya, agar supaya mereka bisa untuk belajar dan mengetahui hal-hal baru sehingga mereka siap untuk berubah. Gitu ya. Nah, apabila terjadi kesalahan, ya perubahan itu dapat melakukan dua hal. Perusahaan dapat melakukan dua hal. Yang pertama ada single loop dan double loop. Kalau single loop itu dikoreksi dengan menggunakan rutinitas yang lalu dan kebijakan sekarang, sedangkan double loop dikoreksi dengan memodifikasi objektif, kebijakan, dan standar rutin organisasi. Jadi single loop ini lebih simpel. Jadi kita tinggal koreksi dengan menggunakan rutinitas yang lalu seperti apa sih, ya. Kalau yang lalu seperti apa sih, kalau kita masuk jam 7.30 itu seperti apa sih, sistemnya, apakah harus absen dulu ataukah ada waktu dispensasi keterlambatan ya. Kemudian sekarang misalkan harus masuk jam berapa dengan kebijakan seperti apa, jadi dibandingkannya di sana. Ya, oke, saya lanjut. Mengelola pembelajaran, teman-teman ya, ini adalah cara-cara untuk mengelola organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah menciptakan strategi agar manajemen bersedia membuat komitmen secara eksplisit terhadap perubahan. Menciptakan komitmen, ya. Jadi bagaimana manajemen itu atau pemimpin perusahaan mau untuk berkomitmen untuk berubah. Kenapa teman-teman? Karena kita membutuhkan dukungan dari manajemen. Saya sudah sempat sampaikan bahwa perubahan itu baru dapat terlaksana ketika manajemen itu merestui. Iya dong, kalau misalkan kalian merubah mesin terus direktur operasionalnya tidak oke, ya nggak bisa jalan. Kalau misalkan kalian mau beli mesin tapi direktur finance-nya nggak oke, ya nggak bisa jalan gitu ya. Jadi bagaimana ada strategi khusus yang kemudian create sama pemimpin perubahan supaya manajemen itu bersedia membuat komitmen ya untuk berubah, sehingga kita memiliki dukungan secara manajerial untuk melaksanakan perubahan. Kemudian merancang ulang struktur organisasi ya, dan membentuk kembali budaya organisasi sebagai learning organization di mana budaya seperti terbuka satu sama lain, berani mengambil risiko dan lain-lain. Kenapa struktur organisasi itu penting untuk dirancang ulang dalam proses manajemen, dalam proses uh, uh, organisasi pembelajaran? Teman-teman, semakin berlapis-lapis struktur organisasi itu, maka informasi yang turun pun semakin sedikit, dan kualitasnya akan menurun. Kalau misalkan direkturnya bilang A, mungkin sampai ke wakil direkturnya udah A minus, sampai ke headnya udah minus, sampai kalian belum tentu informasinya A. Ya, kenapa harus kemudian dirubah gitu ya, dirubah struktur organisasinya, harus diatur ulang ya teman-teman. Karena ya teman-teman, dengan struktur organisasi yang pas, dengan struktur organisasi yang sesuai, maka informasi pembelajaran ini akan turun dengan tepat sampai kepada sasaran. Ya, kita tahu ada jenis struktur yang vertikal dan ada jenis struktur yang horizontal. Ya, kalau misalkan yang struktur yang vertikal ini bisa terjadi disrupsi informasi dari pimpinan paling pucuk sampai ke anggota paling bawah. Tapi kalau secara horizontal ya teman-teman, berarti kalian itu bisa nih langsung jaraknya dekat, langsung bisa tanya ke direktur, langsung direktur bisa sampaikan kepada kalian ya tentang poin-poin apa saja yang mungkin harus kalian pelajari. Jadi ada sharing knowledge di sana yang lebih mudah ketimbang kemudian kita menggunakan struktur organisasi yang vertikal. Itulah kenapa struktur organisasi penting dalam proses pembelajaran. Ya, mempermudah untuk bagi peserta menyerap dan mempermudah peserta untuk mengerti karena nggak ganti-ganti gitu ya untuk pengajarnya. Ya, oke. Kemudian organisasinya itu budayanya harus dibentuk sebagai budaya organisasi. Ya, teman-teman, budaya organisasi gitu ya. Ini adalah suatu kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh seluruh isi dari organisasi. Ya, jadi
kita punya apa ya? Kita punya budaya hustle misalkan ya, yang di Jepang yang kita bisa berangkat pagi-pagi, pulang malam, ya sampai lupa makan, lupa ini, yang penting kerja, workaholic seperti itu. Nah, kalau di sini kita diminta untuk menciptakan yang namanya budaya terbuka satu sama lain, mengambil risiko dan lain sebagainya. Ya, jadi budaya organisasi kita create lagi agar kembali tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang nyaman untuk seluruh karyawan. Kalau kita nyaman di satu tempat, ya kita juga pasti akan nyaman ketika kita diminta untuk belajar hal yang baru. Tapi kalau misalkan kita sudah tidak merasa nyaman, kita sudah merasa sebel, udah baperan gitu ya, mau dimanis-manisin seperti apapun tetap sudah tidak nyaman. Ya, jadi budaya organisasi di sini harus dibangun adalah budaya di mana ada keterbukaan satu sama lain, jadi nggak saling injak, nggak saling tekan, nggak saling gigit satu sama lain, ya, tetapi mau untuk berbagi, mau untuk berbuka, terbuka, ya. Kalau misalkan saya anak baru di marketing, seniornya jangan sombong-sombong lah, seniornya harus membudayakan untuk membantu para junior, dikasih tahu kalau misalkan kalian mau memberikan penawaran ke perusahaan A misalkan, apa saja yang harus dipersiapkan, bagaimana cara kalian berpresentasi dengan confident, bagaimana cara kalian membuat PPT presentasi seperti itu, dan lain sebagainya. Jangan di kantor itu pun saling belakang-belakangan, pundak-pundakan. Memang mungkin ada orang yang bilang kita kerja itu kan bukan buat cari teman, tapi cari uang. Ya, itu betul, ya. Tetapi di sisi lain, teman-teman, bukankah di sana juga kita berinteraksi dengan sesama manusia? Di sana kan kita berinteraksi dengan karyawan. Apakah kemudian kita bisa tutup mata dan tidak menganggap mereka hadir di sana? Kan mereka bukan hantu ya kan? Mereka manusia, bisa kalian lihat, bisa kalian pegang, ya bisa kalian dengar. Ya, jadi budaya organisasi ini juga sangat penting. Bagaimana kemudian orang-orang di dalam perusahaan itu hidup seperti apa, berdampingan seperti apa, itu penting dalam proses mengelola pembelajaran. Nah, kemudian ada yang namanya karakteristik organisasi pembelajaran. Jadi organisasi pembelajaran itu ada karakteristiknya, teman-teman. Ya, ada 3 karakteristiknya kalau menurut buku yang kita pakai. Yang pertama adalah gagasan baru merupakan persyaratan bagi organisasi pembelajaran. Pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Perilaku harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Ya, jadi gagasan merupakan persyaratan bagi organisasi pembelajaran. Kenapa kemudian kita mau membuat suatu organisasi pembelajaran yang mungkin seperti tadi yang saya bilang, kita mungkin akan ada kerjasama dengan perusahaan China, sedangkan perusahaan kita tidak punya karyawan yang bisa berbahasa Mandarin. Oleh karena itu diciptakanlah organisasi pembelajaran, ya, untuk apa? Sebagai gagasan untuk mengatasi masalah, ya, ketidakadaan tempat saat ada kunjungan gitu ya, persyaratan lebih. Nah, jadi bagaimana kemudian ya teman-teman, gagasan baru ini ya, gagasan baru ini bagaimana gagasan baru ini kemudian membuat apa namanya satu organisasi itu dapat berkembang. Kemudian pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Nah, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi ini berarti yang pintar jangan cuma satu divisi doang. Kalau dia perubahan yang terjadi secara menyeluruh, seperti misalkan perubahan visi, perubahan misi, berarti kan mindset dalam bekerja itu kan harus diubah. Mindset dalam bekerja itu harus dirubah. Oleh karena itu, teman-teman, ya, seluruh informasi ini harus ditransfer, seluruh orang dalam organisasi itu harus tahu. Atau dengan kata lain, jangan cuma satu orang yang pintar, tapi semua harus pintar. Ya, nah lanjut. Perilaku harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Tentunya setelah proses yang panjang, ya, setelah proses perubahan yang panjang, kita juga harus lihat, setelah proses pembelajaran yang panjang, kita juga harus lihat apakah ada hasil setelahnya, apakah ada hasil yang kemudian kita dapatkan dari proses pembelajaran ini.
Hasil yang diharapkan kalau menurut buku yang kita pakai adalah perilaku harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Jadi tidak hanya otaknya yang diisi, tetapi bagaimana caranya mengimplementasikan, mewujudkan apa yang ada di pikirannya sebagai sebuah tindakan. Jangan kita cuma ngasih seminar tentang hidup sehat, tapi orangnya jorok-jorok terus jorok gitu, tidak ada perubahan-perubahan, tidak berubah sama sekali gitu ya. Nah, jadi indikator apakah organisasi pembelajaran ini berhasil diterapkan atau tidak itu adalah ada perubahan perilaku itu adalah perubahan perilaku sebagai suatu pengetahuan ya. Nah, tidak hanya perubahan yang mengalami resistensi, teman-teman, tetapi pembelajaran juga mengalami resistensi. Nah, organisasi tidak secara sadar menolak pembelajaran. Hal ini dapat terjadi karena 3 masalah fundamental. Ada 3 masalah fundamental kenapa orang nggak mau diajak belajar, nggak mau disuruh untuk belajar. Apa masalahnya? Yang pertama, fokus pada fragmentasi. Kecenderungan memecah masalah menjadi kecil, sehingga menciptakan divisi-divisi independen. Maksudnya apa ini kok agak membingungkan Pak Brian? Ya, banyak orang yang kemudian menolak belajar karena merasa bahwa ya ini bukan bagian saya. Ini bukan bagian divisi saya. Ya cukuplah divisi sono saja yang ikut dan belajar. Nah, kalau mungkin perubahan itu terjadi secara spesifik, teman-teman, secara spesifik dalam artian hanya terjadi dalam satu sistem kerja satu departemen, mungkin departemen lain tidak perlu untuk menyesuaikan. Tetapi, misalkan yang berubah ini adalah secara keseluruhan, maka mau tidak mau mereka juga harus mau untuk menyesuaikan diri. Jangan terfragmentasi atau jangan terpecah-pecah menjadi kecil, ya. Karena kita kan sekali lagi ketika kita mau berubah, kita berjalan beriringan, kita satu hati satu langkah, ya, sehingga teman-teman kita bisa sampai ke tujuan secara bersama. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan cuma departemen A yang jalan, departemen B juga harus ikut jalan, ya. Nah, menekankan kompetensi di atas kerjasama. Nah, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Kalau misalkan kerjasama, jangan kita ngomong dulu di kerjasama di kantor, kerjasama di kelas deh. Kalian mungkin dalam satu kelompok ada 5 atau 6 orang. Apakah 5 atau 6 orang itu benar-benar bersumbang sih? Atau jangan-jangan cuma satu orang aja? Jadi namanya kerja kelompok. Jadi satu yang kerja, sisanya berkelompok gitu ya. Jadi cuma satu gitu yang kerja. Itu kalau kerja sama. Ada kemudian yang merasa bahwa ya saya tidak perlu belajar. Saya ada teman saya kok yang nanti bisa saya tanya. Saya bisa tanya-tanya. Nah, kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Bahwa walaupun kita tetap bekerja sama dalam perusahaan ya, tidak kemudian menjadi musuh, tapi di sana masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, ya. Oleh karena itu lebih cocok adanya kompetisi, ya. Jangan kemudian karena kerja satu orang, 6 orang jadi terselamatkan nilainya, padahal yang kerja satu orang. Nah, disinilah yang harus ditekankan adalah kompetisi. Berarti sehebat apapun kamu, ya ayo kita bersaing. Walaupun kita dalam satu tim, tapi kita bersaing. Materi siapa yang paling oke, materi siapa yang paling bagus ketika dikumpulkan ketua kelompok, karena semuanya berkompetisi untuk membuat materi yang bagus, materi yang hebat, materi yang tepat. Apa yang terjadi, teman-teman? Kualitas dari tugas kalian akan semakin baik. Ya, nah itulah juga yang dilakukan oleh pemimpin perubahan. Bagaimana dia bisa kemudian menjadikan pembelajaran ini bukan hanya sebagai kerjasama, tapi juga sebagai kompetisi. Nah, kemudian menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Reaktif. Jangan kemudian teman-teman, gitu ya, kita juga menjadi terlalu reaktif, terlalu gampang tersinggung misalnya. Ya, tapi mari kita rubah untuk lebih kreatif dan proaktif. Nah, kepemimpinan yang efektif sebagai solusi. Kalau tadi kita sudah ada 3 masalah fundamental,
Sekarang buku yang kita punya itu memberikan kita memberikan kita solusi yang efektif. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Sudah pasti, sudah berkali-kali saya bilang tentang pentingnya komitmen. Kemudian bekerja untuk membangkitkan gagasan dengan dampak. Bekerja untuk membangkitkan gagasan dengan dampak implementasi program perbaikan terus-menerus. Maksudnya di sini, bagaimana kemudian kalian bisa membuat ilmu pengetahuan, knowledge yang ada di otak karyawan kalian itu keluar dan terlihat dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka kerjakan, dari kinerja yang mereka berikan. Ya, jadi bukan hanya disimpan di kepala, tetapi juga dikeluarkan dalam bentuk perilaku. Ya, nah kemudian menggeneralisasi gagasan dengan dampak mengurangi hambatan terhadap pembelajaran. Ya misalkan ada 10 gagasan, ada 10 ide, ya kita anggap semua ide sama tanpa perlu kita membaca. Gitu ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa kita jangan sampai kemudian eh, mengeneralisasi hal tersebut. Setiap gagasan yang dikeluarkan oleh karyawan itu spesial. Setiap gagasan yang diberikan oleh karyawan itu adalah eh, harus diapresiasi ya. Oleh karena itu kita juga membuat gagasan ini bisa terdengar semua, kita bisa mendengar, kita bisa memahami semua gagasan yang diberikan, sehingga kita juga bisa memahami apa sih kemauan dari para target perubahan tersebut ya. Jadi jangan kemudian kita merasa bahwa oh males lah gue dengerin semuanya. Padahal kita harus bisa mendengarkan semuanya walaupun tidak spesifik, tapi di sini kan bekerja mengeneralisasi walaupun hanya sebagai general saja, tetapi tidak kemudian melupakan yang lain, semuanya dirangkul, semuanya dikumpulkan sehingga apa yang diputuskan, apa yang disampaikan, ya itu dapat membawa perubahan yang baik untuk setiap orang. Ya, nah sampai di situ mungkin ya. Sisanya bisa kalian baca semua di rumah. Kalau untuk hari ini saya mau tekankan di organisasi pembelajaran. Bahwa organisasi pembelajaran ini sekali lagi sangat penting untuk membangun kesiapan dari karyawan untuk berubah. Ketika mereka sudah terbiasa dengan organisasi pembelajaran, di mana mereka diadakan ada knowledge sharing, ada seminar, ada webinar, ada pemberian materi oleh pimpinan perusahaan misalkan, ada hal-hal yang sharing knowledge dari senior. Ketika mereka kemudian sadar, oh ternyata di luar sana ada begitu banyak hal yang terjadi yang kayaknya kita kapan sih berubah? Ya, kapan nih kita beli mesin baru? Ya, karena dia tahu, karyawan tahu di luar udah pakai mesin baru. Ya, sekali lagi kalau kita balik, misalkan dia tidak diberikan tahu, dia tidak pernah di briefing, dia tidak pernah dikasih tahu, tidak ada organisasi pembelajaran, maka dia akan berpikir bahwa mesin dan sistem yang sekarang sedang saya pakai adalah up to date. Itu ya, tanpa dia tahu bahwa di luar sana ternyata sudah ada teknologi yang lebih canggih. Organisasi pembelajaran ini adalah salah satu kunci dari suksesnya satu perubahan dalam organisasi. Jadi kalau kalian nanti punya perusahaan, ya punya organisasi, silahkan teman-teman kalian bisa untuk menerapkan organisasi pembelajaran sejak dini. Simple aja, mulai dari brainstorming mungkin, ada diskusi-diskusi kecil mungkin dalam meeting mungkin kita boleh sharing gitu ya dengan cara-cara yang simple seperti itu sehingga teman-teman kita, karyawan kita ya yang dipercayakan di bawah tanggung jawab kita itu bisa paham bahwa dunia eksternal, lingkungan eksternal itu berubah dan mereka butuh untuk belajar sehingga mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, oke sampai di sini ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman. Oke, jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, ya saya akan share terkait tema untuk kalian debat di minggu depan. Ya, jadi di pertemuan 11 akan ada 2 kelompok lagi yang maju untuk berdebat. Tolong dipersiapkan sebaik mungkin supaya sama-sama kalian kelompok pro maupun kelompok kontra bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, bisa mendapatkan nilai terbaik. Jadi
nggak menyesal gitu ya. Jadi silakan kalian research sebaik mungkin tentang tema yang akan saya berikan. Siapkan data-data yang diperlukan sehingga argumen kalian menjadi kuat dan tentunya kalian bisa menjawab pertanyaan yang diberikan atau memberikan pertanyaan kembali yang sesuai dengan topik yang akan saya sampaikan. Ya, saya berharap kelompok 3 dan kelompok 4 bisa lebih baik daripada kelompok yang minggu lalu. Gitu ya. Dengan memberikan tentu kepada kami semua insight yang baru terkait tema yang akan saya sampaikan. Oke, saya mau nanya dulu, untuk ketua kelompok 3 ada di sini? Ada, Pak. Ketua kelompok 4 ada di sini? Ketua kelompok 4? Ada, siapa ketua kelompok 4? Oh, Septia. Oke ya, berarti ketua kelompok masing-masing sudah ada. Kelompok 3 akan menjadi kelompok pro dan kelompok 4 akan menjadi kelompok kontra. Oke, silahkan kalian bisa research ini di internet, kumpulkan data sebanyak-banyaknya ya terkait tema ini. Tema debat minggu depan, silahkan kalian dapat persiapkan. Tema debat minggu depan adalah pemindahan ibu kota ke area Kalimantan sana. Ya, jadi ibu kota baru, pemindahan ibu kota baru. Sudah paham ya? Jadi silahkan tim pro bisa untuk mengumpulkan argumen-argumen yang mendukung Pak Jokowi dalam proses pemindahan ibu kota, dan tim kontra Anda harus mengumpulkan argumen data-data yang mendukung argumen Anda untuk menolak pemindahan tersebut. Sistem yang akan berlaku masih sama, ya. Kalian akan saya berikan kesempatan untuk presentasi, masing-masing bergantian. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab antar kelompok, kemudian akan dilempar kepada audiens. Ya, nah silakan kerjakan dengan baik. Waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakan tugas ini dengan baik. Semoga kedua kelompok kalau misalkan bisa mempertahankan argumennya dengan baik, kalian bisa sama-sama mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau misalkan ada yang kalah nih, ya berarti nilainya bisa dibayangkan ya, nilainya berapa. Karena ada yang kalah, ada yang menang ya. Tapi kalau kalian bisa mempertahankan argumen kalian dengan baik, nilainya bisa sama-sama bagus. Ya, saya rasa materi tema ini tidak terlalu sulit karena pasti di internet ada sangat banyak informasi yang bisa kalian dapatkan, tinggal kalian olah saja ya data-data tersebut untuk memperkuat argumen kalian atau ya untuk memperlemah argumen lawan gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya di pertemuan 10 kita hari ini ya. Sampai ketemu di minggu depan, sampai ketemu di kelas. Ya, silahkan dikerjakan yang baik tugas kelompoknya. Terima kasih, selamat siang.